Tailoring different instruction for each individual will meet individual needs better. Memvariasikan beberapa instruksi pembelajaran bagi peserta didik dapat meningkatkan pemahaman dan juga kompetensi peserta didik dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Desri Pratidina MPD, guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik berupa refleksi perbaikan pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas saya, yaitu berupa implementasi pembelajaran berdiferensiasi sebagai solusi untuk meningkatkan potensi peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum Merdeka hadir sebagai jawaban untuk mengembangkan dan juga memperkuat potensi peserta didik dalam memahami tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik masing-masing yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri, karena setiap peserta didik itu unik dan juga istimewa. Berikut merupakan refleksi perbaikan pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas. Pada refleksi perbaikan pembelajaran yang dilakukan pada kelas, ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan. Pada tahapan perencanaan ini, hal yang pertama dilakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran. Rumusan ini dilakukan berdasarkan hasil tes diagnostik siswa yang dilaksanakan pada awal pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menyusun modul ajar atau modular. Modul ajar dibuat untuk merencanakan proses pembelajaran dan bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Modul ajar terdiri dari kegiatan pembelajaran, asesmen, dan refleksi yang dijadikan pedoman pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Pada tahapan ini, saya menyiapkan LKPD yang divariasikan berdasarkan tingkat kemampuan kognitif siswa yang terdiri atas low, medium, dan high achiever, sehingga setiap peserta didik mampu mengerjakan latihan soal yang diberikan sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Tahapan kedua yang bisa dilakukan adalah tahapan pelaksanaan. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah peserta didik mengerjakan soal pretest. Peserta didik diberikan soal pretest yang terdiri atas 10 soal mengenai materi yang akan dipelajarinya. Penyusunan soal pretest menggunakan formula 20% soal satu level di bawah, 60% soal pada level yang sama, dan 20% soal satu level di atas kemampuan peserta didik. Pretest digunakan untuk mendeteksi kemampuan awal peserta didik sehingga guru bisa merancang metode dan strategi pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Kegiatan kedua yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Tahapan pertama yang dilakukan pada pembelajaran berdiferensiasi ini adalah tahapan konten. Saya menampilkan video ilustrasi berdasarkan real situation. Video yang ditampilkan disertai dengan subtitle untuk memudahkan peserta didik dengan gaya belajar audiovisual, auditori, dan membaca. Kemudian saya juga menyajikan PPT slides yang berbentuk multimodality atau berbagai mode seperti gambar, ilustrasi, dan tulisan sehingga seluruh gaya belajar dan minat belajar siswa dapat terakomodasi dengan sangat baik. Kemudian tahapan selanjutnya yang bisa dilakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan proses. Peserta didik diminta untuk mengisi dialog rumpang melalui aplikasi WordWall berdasarkan video yang sudah ditampilkan. Aplikasi ini merupakan bentuk gamifikasi, di mana aplikasi ini dapat membantu peserta didik untuk memahami soal-soal dan latihan yang diberikan karena sesuai dengan karakteristik umur. Kemudian, saya juga menampilkan sebuah case study di mana peserta didik harus menyelesaikan case study ini dengan cara menyusun generic structure melalui aplikasi Genially. Aplikasi Genially ini adalah aplikasi interaktif gamifikasi di mana siswa atau peserta didik bisa berinteraksi langsung untuk menyelesaikan case study yang diberikan. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh peserta didik dapat mempengaruhi hasil yang ditujukan oleh aplikasi, sehingga peserta didik akan lebih merasa antusias dan termotivasi untuk mempelajari materi yang sedang dihadirkan. Pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya yang saya lakukan adalah saya membedakan dalam bentuk produk. Peserta didik diminta untuk mendeskripsikan suatu benda berdasarkan outline dengan menggunakan berbagai aplikasi yang diminatinya. Mereka bisa menggunakan berbagai aplikasi yang mereka inginkan dan bisa mereka gunakan. Kemudian peserta didik juga diberikan durasi waktu pengerjaan yang bervariasi sesuai dengan tingkat kompetensinya.
Tahapan terakhir yang saya lakukan adalah tahapan refleksi, di mana peserta didik diberikan lembar refleksi mengenai apa saja yang mereka sudah pelajari dan pahami. Kemudian dilakukan juga sesi tanya jawab terhadap beberapa peserta didik mengenai pendapat dan tanggapan mereka terhadap materi dan perlakuan guru terhadap peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Demikian video praktik baik refleksi perbaikan pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas pembelajaran saya. Saya berharap pembelajaran diferensiasi dapat menjadi suatu solusi yang baik untuk meningkatkan potensi kemampuan peserta didik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.